Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih masih menyimak di YouTube channel Anthony. Dalam kisah terbaru, Kutukan Siluman Monyet. Langsung saja kita mulai ke hiburan misteri cerita horor dalam judul Kutukan Siluman Monyet. Karmi, jangan lakukan itu. Suara lemah Sri menggetarkan kesunyian malam di rumah reot mereka. Perempuan lumpuh itu hanya bisa memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya yang tak berdaya terbaring di dipan bambu yang sudah tua. Pak Karmi tidak menjawab. Tangannya gemetar, memegang seutas tali tambang kasar yang sudah disiapkan sejak sore tadi. Wajahnya pucat, mata cekung menunjukkan keputusasaan yang sudah mencapai puncak. Umur 70 tahun, tapi penampilannya seperti orang berumur 100 tahunan. Hutang yang menumpuk, tanah sawah yang digadaikan, dan istri yang sakit-sakitan telah menggerogoti jiwanya pelan-pelan. Dengar Sri, aku sudah tidak sanggup lagi, ujar Karmi dengan suara parau. Makan saja susah, obat untukmu mahal, aku sudah lelah berjuang. Tapi ini bukan jalan keluarnya. Sri mencoba berteriak, tapi suaranya hanya keluar lemah. Air mata mengalir di pipinya yang kurus. Kita masih bisa mencari cara lain. Pak Karmi menggeleng sambil menatap balok kayu di atas kepalanya. Balok tua yang sudah retak itu seakan memanggil-manggil, mengundangnya untuk mengakhiri penderitaan. Dia sudah memasang simbol mati di ujung tali. Tangannya bergetar mengikat ujung yang lain ke balok. Maafkan aku Sri, setelah aku mati, setidaknya kamu bisa mendapat santunan dari RT. Mereka pasti kasihan sama janda lumpuh seperti kamu. Jangan bicara seperti itu Karmi, aku mohon, jangan lakukan. Sri berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi kakinya yang lumpuh tidak merespon. Hanya tangannya yang bisa bergerak lemah, seakan hendak meraih suaminya yang sudah terlalu jauh. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat daun-daun kelapa bergerak saling menimbulkan suara. Rumah kayu mereka berderak-derak, menambah suasana suram. Dari kejauhan, suara burung hantu bersaut-sautan, seakan memberikan latar belakang yang sempurna untuk tragedi yang akan terjadi. Sementara itu, Pak Karmi, Bu Sri, apa kalian sudah tidur? Suara Pak RT dari luar yang memang biasa patroli ke rumah-rumah lansia membuat keduanya tersentak. Pak Karmi yang sudah mengalungkan tali ke lehernya tiba-tiba berhenti. Matanya menatap pintu yang terkunci rapat. Jangan dijawab, titah Pak Karmi pada Sri. Biar dia pergi. Karmi, ini kesempatan sampean. Pak RT pasti mau membantu, pinta Sri penuh harap. Pak Karmi menggeleng keras. Dia datang pasti mau nagih hutang uang beras lagi. Aku sudah muak dengan semua ini. Langkah kaki Pak RT terdengar menjauh, tapi kemudian berhenti. Wah, lampunya nyala. Pasti masih bangun. Pak Karmi, Pak, buka pintunya. Suara ketukan di pintu membuat jantung Sri berdebar kencang. Ini mungkin pertolongan terakhir. Dia menatap suaminya yang sudah mengencangkan tali di lehernya. Karmi, dengarkan aku sekali lagi, Sri berkata dengan suara yang mengeras. Kalau kamu mati bunuh diri, kamu tahu akibatnya kan? Arwahmu tidak akan tenang. Kamu akan gentayangan, menyiksa orang-orang yang kamu tinggalkan. Itu cuma tahayul, Pak Karmi menjawab, tapi suaranya bergetar. Aku sudah tidak peduli lagi dengan semua itu. Tapi aku peduli. Aku yang akan menanggung akibatnya. Aku yang akan hidup dalam ketakutan setiap malam. Sri mulai terisak. Aku mohon, jangan tinggalkan aku sendirian di dunia ini. Pak Karmi diam sejenak. Matanya menatap istrinya yang sudah seperti tulang terbungkus kulit. Hatinya tersayat melihat penderitaan perempuan yang sudah menemaninya selama puluhan tahun pernikahan itu. Akan tetapi, rasa putus asa lebih besar dari rasa kasihan. Maafkan aku Sri, ini jalan satu-satunya. Tidak, jerit Sri memecah kesunyian malam ketika Pak Karmi meloncat dari kursi yang dipijak. Bunyi krek
dari patahnya tulang leher bercampur dengan jeritan histeris Sri yang bergema di seluruh rumah. Tubuh Pak Karmi bergoyang-goyang di ujung tali. Matanya melotot, lidah menjulur keluar. Tetes darah mengalir dari sudut mulutnya yang terbuka. Lampu minyak berkedip-kedip seakan ikut terguncang oleh tragedi yang baru saja terjadi. Sri menjerit sampai suaranya serak. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia mencoba meraih apa saja yang bisa dilempar ke arah suaminya, berharap bisa membangunkannya. Tapi semua sudah terlambat. Mata Pak Karmi sudah kosong, menatap langit-langit rumah dengan tatapan yang mengerikan. Tolong Pak RT, siapa saja?" Sri berteriak dengan tenaga yang masih tersisa. Suara jeritan itu akhirnya sampai ke telinga Pak RT yang belum terlalu jauh. Dia berlari kembali ke rumah Pak Karmi, diikuti beberapa tetangga yang penasaran dengan suara teriakan. "Pak Karmi, Bu Sri, ada apa ini?" Pak RT menggedor pintu dengan keras. Tolong buka pintunya, kami sudah." Sri tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pak RT dan beberapa tetangga akhirnya memaksa membuka pintu yang hanya dikunci menggunakan bambu. Begitu pintu terbuka, mereka semua terkejut melihat pemandangan mengerikan. Pak Karmi tergantung dengan wajah yang sudah membiru, sementara Sri menangis histeris di depannya. "Ya Allah, Pak Karni!" Pak RT langsung naik ke kursi dan berusaha melepaskan tali, tapi sudah terlambat. Tubuh Pak Karmi sudah dingin dan kaku. "Kenapa tidak bilang kalau ada masalah seberat ini?" tanya Pak RT sambil melepaskan tali dengan tangan bergetar. "Dia sudah putus asa, Pak," jawab Sri diselai isak tangisnya. "Hutang menumpuk, aku sakit-sakitan. Dia merasa jadi beban semua orang." Tetangga yang lain mulai berdatangan. Bu Siti, Bu Aminah, Pak Hasan, dan beberapa warga lainnya. Mereka semua terdiam melihat jenazah Pak Karmi yang masih tergantung. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," gumam Bu Siti sambil mengusap air mata. "Kasihan Bu Sri, gimana nasibnya setelah ini?" bisik Bu Aminah. Pak RT akhirnya berhasil menurunkan jenazah Pak Karmi dan membaringkannya di lantai. Mata almarhum masih terbuka lebar dengan tatapan kosong yang mengerikan. Beberapa tetangga bergidik melihat wajahnya. "Pak RT, kita harus gimana sekarang?" tanya Pak Hasan. "Ini bukan mati biasa, tapi bunuh diri." Pak RT menggaruk kepalanya bingung. Dalam hati, dia tahu betul aturan adat dan agama tentang orang yang mati bunuh diri. Akan tetapi, melihat kondisi yang mengenaskan, hatinya tersentuh. "Sudah, jangan dipikirkan dulu. Yang penting sekarang kita urus dulu jenazahnya. Soal yang lain, nanti kita pikirkan." "Tapi Pak RT," Bu Siti menyela dengan suara pelan, "kalau orang mati bunuh diri kan arwahnya tidak tenang. Nanti bisa ganggu orang lain." "Iya betul," saut Bu Aminah. "Nenek dulu pernah cerita, orang yang mati bunuh diri itu arwahnya suka gentayangan, nyari pengganti." Sri yang mendengar pembicaraan itu semakin menangis keras. "Jangan bicara seperti itu. Suami saya sudah mati. Kalian malah nakut-nakuti." Akan tetapi, bisikan-bisikan itu terus berlanjut. Para tetangga mulai merasa tidak nyaman berada di rumah itu. Angin malam yang bertiup semakin kencang membuat rumah kayu itu berderak lebih keras. Lampu minyak yang hampir mati membuat suasana semakin mencekam. "Pak RT, saya rasa kita harus segera pindahkan jenazahnya dari sini," usul Pak Hasan sambil melirik ke arah balok tempat Pak Karmi gantung diri. "Tempatnya tidak baik." "Kemana? Rumahku sudah sempit," jawab Pak RT. "Ke musola saja, biar Kiai yang urus," saran Bu Siti. "Tapi ini kan kasus bunuh diri, mana ada Kiai yang mau ngurus?" Pak Hasan berbisik pelan. Pembicaraan itu membuat suasana semakin tegang. Sri terus menangis sambil memegang tangan suaminya yang sudah dingin. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Tangan Pak Karmi terasa semakin dingin tapi juga bergetar. "Ada yang aneh," bisik Sri pada dirinya sendiri. Akan tetapi, karena sedang berduka, dia mengabaikan perasaan itu. Sementara itu, para tetangga mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk mengurus jenazah. Namun tak satu pun dari mereka yang berani tinggal terlalu lama di rumah itu.
Ada aura mencekam yang mulai mereka rasakan. Seakan ada sesuatu yang mengawasi dari sudut-sudut gelap rumah. Keesokan harinya, suasana di desa Kasiman tak baik-baik saja. Bu Siti, Bu Siti, cepat tutup pintunya. Suara Pak Hasan panik memecah keheningan sore hari. Ketika setelah kematian Pak Karmi, Bu Siti yang sedang menjemur pakaian di halaman langsung menoleh dengan wajah pucat. Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak? Tadi aku lihat dia jalan di ujung gang sana. Pak Hasan menunjuk ke arah barat dengan tangan gemetar. Pak Karmi, dia jalan dengan tali masih melilit di lehernya. Bu Siti langsung menjatuhkan jemurannya. Jangan main-main, Pak. Orang sudah dikubur kok bisa jalan. Aku tidak bohong. Lihat sendiri saja kalau tidak percaya. Pak Hasan menarik tangan Bu Siti, mengajaknya mengintip dari balik pagar bambu. Di ujung gang yang redup karena lampu jalan sudah mati sejak seminggu yang lalu, terlihat sosok yang tidak asing berjalan tertatih-tatih. Tubuhnya membiru, kepala agak miring ke kanan, dan yang paling mengerikan, ada tali tambang yang masih melilit di lehernya. Ya Allah, Bu Siti bergidik. Tangannya langsung meremas tangan Pak Hasan. Itu beneran Pak Karmi? Shh, pelan-pelan. Pak Hasan berbisik, jangan sampai dia dengar. Sosok itu berjalan lambat, menyusuri rumah-rumah di gang yang sepi. Setiap kali melewati sebuah rumah, dia berhenti sebentar. Kepala menoleh ke arah pintu, seakan sedang mencari sesuatu. Mata yang tadinya coklat, kini berubah menjadi merah menyala dalam gelap. Dia lagi cari apa sih? Tanya Bu Siti sambil gemetar. Nggak tahu, mungkin dia mau pamitan, jawab Pak Hasan dengan suara bergetar. Nenek dulu pernah bilang, orang yang mati bunuh diri itu arwahnya tidak tenang. Mereka harus cari orang lain untuk menggantikan posisi mereka. Bu Siti langsung pucat. Lah terus gimana? Kita harus apa? Sebelum Pak Hasan sempat menjawab, sosok Pak Karmi tiba-tiba berhenti tepat di depan rumah Bu Siti. Kepalanya yang miring perlahan menoleh ke arah mereka berdua. Mata merahnya menatap tajam, seakan bisa melihat mereka meskipun bersembunyi di balik pagar. Siti, suara Paro keluar dari mulut sosok itu. Hasan. Keduanya langsung berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Jantung mereka berdebar kencang, nafas terengah-engah. Dia panggil nama kita. Bu Siti hampir menangis. Gimana dia tahu kita di sini? Entahlah, yang penting sekarang kita jangan keluar rumah sampai pagi. Pak Hasan mengintip dari celah jendela. Sosok itu masih berdiri di depan pagar, kepala miring, menatap ke arah rumah mereka. Tiba-tiba dari arah musola terdengar suara azan maghrib yang dikumandangkan Pak Ustadz Mahmud. Begitu mendengar suara azan, sosok Pak Karmi langsung berbalik dan menghilang di balik kegelapan. Alhamdulillah, Pak Hasan menghela nafas lega. Dia pergi setelah dengar azan. Tapi kenapa bisa begitu? Bu Siti masih gemetar. Mungkin arwah jahat memang takut sama suara azan, makanya kita harus selalu ingat Allah. Malam itu kabar tentang penampakan sosok Pak Karmi menyebar ke seluruh desa. Bu Aminah yang mendengar cerita dari Bu Siti langsung datang ke rumah tetangganya. Jadi benar ya penampakan itu? Tanya Bu Aminah sambil duduk gelisah. Benar, dengan mata kepalaku sendiri aku lihat, Bu Siti menegaskan. Talinya masih melilit di leher, mukanya biru, mata merah menyala. Terus sekarang gimana? Kita mau lapor kemana? Pak Hasan menggaruk kepalanya. Ke RT, dia pasti tidak percaya. Ke polisi, mereka juga pasti bilang kita stres gara-gara kematian Pak Karmi. Kalau ke Kiai, usul Bu Aminah. Masalahnya sejak Pak Karmi mati bunuh diri, tidak ada Kiai yang mau datang ke sini, jawab Bu Siti. Mereka bilang tempatnya sudah tidak suci. Pembicaraan mereka berhenti ketika terdengar langkah kaki di luar, langkah yang berat dan terseret, seperti orang yang sulit berjalan. Seret, seret, seret. Ketiga orang itu saling berpandangan dengan wajah pucat. Bu Siti pelan-pelan mendekati jendela dan mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan yang redup, sosok Pak Karmi kembali terlihat berjalan di gang. Kali ini dia tidak sendirian. Ada yang aneh, bisik Bu Siti. Dia kayak lagi ngajak bicara sama sesuatu, tapi tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Pak Hasan ikut mengintip. Sosok Pak Karmi memang terlihat sedang berbicara. Mulutnya bergerak-gerak,
tangan sesekali bergerak seakan sedang menunjuk sesuatu. Akan tetapi, yang lebih mengerikan, sesekali dia tertawa dengan suara yang menggema di seluruh gang. Ikut aku. Suara tawa itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bukan tawa normal, tapi tawa yang penuh kebencian dan kemarahan. Dia lagi ngomong sama siapa? Tanya Bu Aminah lirih. Mungkin sama arwah-arwah lain, jawab Pak Hasan. Atau mungkin dia lagi cari korban berikutnya. Seakan mendengar pembicaraan mereka, sosok Pak Karmi tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah rumah Bu Siti. Mata merahnya menatap langsung ke jendela tempat mereka mengintip. Kalian semua akan ikut aku. Suaranya terdengar jelas meskipun dia berdiri cukup jauh. Ketiga orang itu langsung mundur dari jendela. Jantung berdebar kencang. Mereka saling berpelukan, gemetar ketakutan. Kita harus bilang ke warga lain, bisik Bu Aminah, biar mereka juga waspada. Keesokan harinya kabar tentang penampakan Pak Karmi sudah menyebar ke seluruh desa Kasiman. Warga mulai takut keluar rumah saat menjelang malam. Mereka menutup pintu rapat-rapat dan menyalakan lampu terang-terang. Bu Sri yang masih berduka di rumahnya juga mendengar kabar itu. Tubuhnya yang lumpuh membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa suamiku. Dia berdoa sambil menangis. Jangan biarkan arwahnya gentayangan. Sore hari ketika Bu Siti sedang menyiapkan makan malam, anaknya yang bernama Budi tiba-tiba masuk dengan wajah pucat. Bu, tadi di sekolah teman-teman cerita, katanya ada yang lihat Pak Karmi berubah jadi monyet besar. Jangan ngomong sembarangan Budi. Bu Siti memarahi anaknya. Beneran Bu, kata Agus, tadi pagi dia lihat sosok Pak Karmi di ujung gang, terus tiba-tiba berubah jadi monyet gede banget, matanya merah menyala. Bu Siti langsung berhenti memasak. Agus lihat di mana? Di gang sebelah barat Bu. Dia bilang monyet itu tingginya sama kayak manusia dewasa, tapi tubuhnya berbulu hitam tebal. Malam itu seorang pemuda bernama Joko yang baru pulang dari kota nekat melewati gang dekat rumah Pak Karmi. Dia tidak tahu tentang cerita penampakan karena baru kembali setelah seminggu di luar desa. Joko berjalan santai sambil merokok, tidak menyadari bahwa sedang diawasi. Di balik kegelapan, sepasang mata merah mengikuti setiap langkahnya. Siapa yang jalan malam-malam begini? Gumam Joko ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh, tapi tidak melihat siapa-siapa. Hanya kegelapan gang yang sepi. Joko menggedikkan bahu dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dari arah depan muncul sosok tinggi besar. Dari cahaya rokok yang dia hisap, Joko bisa melihat dengan jelas itu bukan manusia. Tubuh berbulu hitam tebal, postur tegap seperti manusia, tapi wajah menyerupai monyet raksasa. Tapi yang paling mengerikan adalah mata merah menyala yang menatapnya dengan penuh kebencian. Duh Gusti, apa itu? Joko langsung membuang rokoknya dan hendak berlari. Akan tetapi, sosok monyet itu bergerak lebih cepat. Dia melompat dan mencoba mencengkeram leher Joko dengan tangan berbulu hitam yang kuat. Ikut aku. Suara parau keluar dari mulut monyet itu. Gantikan posisiku. Joko dengan tertati-tati berlari terbirit-birit. Sarungnya sudah terlepas. Tolong, tolong. Joko mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Langkah kakinya sekarang berat dan hanya di sana saja. Susah payah Joko mencoba untuk berlari, tapi hasilnya nihil. Sosok monyet itu semakin mendekat. Dia menggeram panjang. Mata merahnya membuat Joko semakin ketakutan. Tolong, tolong, teriak Joko histeris. Akhirnya suara dia keluar juga. Perlahan tubuh Joko melemas. Kakinya lemas, nafasnya tak teratur, dan tiba-tiba saja tubuh Joko ambruk tak sadarkan diri. Pagi harinya, Pak RT yang hendak ke sawah menemukan Joko tergeletak di gang. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Pak RT berusaha membangunkan Joko. Ya Allah, Joko! Pak RT langsung berteriak memanggil warga lain. Warga berdatangan dan terkejut melihat kondisi Joko. Bu Siti yang melihat keadaan Joko bergidik ngeri. Ini pasti ulah sosok yang kemarin kita lihat, bisiknya pada Pak Hasan. Iya, tapi ini kayak ada bekas tapak kaki. Kok aneh ya, gede. Pak
Pak RT yang mendengar bisikan mereka langsung menoleh. Sosok apa? Bu Siti ragu-ragu menceritakan penampakan yang mereka lihat selama beberapa hari terakhir. Pak RT awalnya skeptis. Kalau begini terus, desa kita bisa jadi sepi. Umum Pak RT cemas. Siapa lagi yang berani lewat gang ini kalau malam? Makanya, Pak RT harus minta bantuan ke kiai atau orang pintar. Usul Bu Aminah. Kita tidak bisa biarkan hal ini terus terjadi. Pak RT mengangguk. Baik, nanti sore aku akan ke kota cari kiai yang mau membantu kita. Siang harinya Pak RT dan para warga mulai berkumpul. Mereka harus membicarakan masalah ini. Aku sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini. Pak RT memukul meja dengan keras di rumahnya yang dijadikan tempat rapat dadakan. 1 minggu setelah insiden Joko, warga desa Kasiman berkumpul dengan wajah-wajah cemas. Joko yang masih trauma duduk di pojok. Tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara keras. Pak RT benar, sahut Bu Siti sambil menggendong anaknya yang rewel. Anak-anak sudah tidak berani main di luar. Setiap malam kita cuma bisa pasrah di rumah. Terus kita mau gimana? Tanya Pak Hasan frustasi. Sudah 1 minggu ini gang jadi sepi. Orang takut lewat. Pedagang juga tidak mau datang. Bu Aminah yang duduk di samping Sri mengangguk setuju. Betul Pak. Kemarin pedagang sayur bilang dia takut lewat gang kita gara-gara cerita hantu monyet. Joko yang mendengar kata monyet langsung berteriak histeris. Jangan sebut itu. Jangan sebut monyet. Semua orang terdiam melihat reaksi Joko. Pemuda yang biasanya berani, itu kini seperti anak kecil yang ketakutan. Matanya melotot, tubuh bergetar hebat. Sudah Joko, tenanglah. Hibur ibunya sambil memeluk. Di sini aman, banyak orang. Tidak aman, dia bisa datang kapan saja. Mata merah dan wajah Pak Karmi dengan tali di leher. Joko menangis sambil menggeleng-geleng. Suasana menjadi semakin tegang. Pak RT menggaruk kepalanya bingung. Kita harus cari solusi. Tidak bisa terus begini. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara batuk pelan. Semua mata menoleh ke arah Mbah Suryo, tetua desa yang biasanya jarang bicara. Kakek berumur 98 tahun itu duduk dengan punggung bungkuk. Matanya yang sayu menatap lantai. Mbah mau bicara sesuatu? Tanya Pak RT hormat. Mbah Suryo diam sejenak, kemudian mengangkat kepalanya perlahan. Wajah tua yang penuh kerutan itu terlihat berat, seakan menyimpan rahasia yang sudah lama dipendamnya. Sebenarnya ada yang harus kalian tahu tentang Karmi, ujar Mbah Suryo pelan. Semua orang saling berpandangan. Bu Siti mendekatkan diri, penasaran dengan apa yang akan dikatakan tetua desa itu. Apa Mbah? Katakan saja, desak Pak RT. Mbah Suryo menarik nafas panjang. Ini cerita dari puluhan tahun yang lalu. Waktu itu Karmi masih pemuda, umur 20-an. Badannya kuat, suka berburu di hutan. Memangnya ada hubungan apa dengan kejadian sekarang, Mbah? Tanya Bu Aminah tidak sabar. Dengarkan dulu. Mbah Suryo melanjutkan. Suatu hari, Karmi pulang dari hutan sambil menggotong bangkai monyet besar. Monyet itu ukurannya tidak wajar. Tingginya hampir sama dengan manusia dewasa. Bulunya hitam lebat. Joko yang mendengar ciri-ciri itu langsung pucat. Seperti yang aku lihat kemarin malam. Iya, mirip. Tapi yang aneh, monyet itu tidak seperti monyet biasa. Matanya merah dan cara jalannya tegak seperti manusia. Banyak warga yang bilang itu siluman penunggu desa. Suasana ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara nafas yang berat dari para hadirin. Terus kenapa Pak Karmi membunuhnya? Tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Karmi bilang monyet itu mengganggunya waktu berburu. Tapi sebenarnya... Mbah Suryo terdiam sejenak. Sebenarnya monyet itu sedang melindungi wilayahnya. Karmi yang saat itu serakah. Dia mau ambil semua hasil buruan di hutan itu. Pak Hasan meneguk ludah. Terus apa yang terjadi setelah monyet itu mati? Nah, disinilah masalahnya. Mbah Suryo melanjutkan dengan suara yang semakin pelan.
Sebelum mati, monyet itu masih sempat berbicara. Ya, berbicara dengan suara manusia. Astaga, Bu Aminah spontan menutup mulutnya. Dia bilang begini kepada kami, "Kamu bunuh aku tanpa alasan. Jika suatu hari kau mati, kau akan menjadi seperti aku. Kau akan menjadi monyet yang gentayangan, mencari ketenangan yang tidak akan pernah kau dapati." Semua orang bergidik mendengar cerita itu. Joko sampai harus dipegangi ibunya karena tubuhnya gemetar hebat. "Jadi kejadian sekarang ini karena kutukan itu?" tanya Pak RT dengan suara bergetar. "Kemungkinan besar, ya. Ditambah lagi, Karmi mati bunuh diri. Arwahnya pasti tidak tenang. Kutukan itu jadi semakin kuat." Bu Siti menghela nafas panjang. "Terus sekarang kita harus bagaimana, Mbah?" "Seharusnya kita adakan tahlilan yang benar untuk Karmi. Tapi masalahnya tidak ada kiai yang mau karena dia mati bunuh diri." "Kalau begitu kita adakan sendiri, sebisanya," usul Pak Hasan. "Kita kumpulkan semua warga, baca doa bersama-sama di rumahnya." Pak RT mengangguk setuju. "Itu bagus. Kita harus coba. Tidak bisa biarkan situasi seperti ini terus." "Tapi apa tidak berbahaya?" tanya Bu Aminah cemas. "Kalau kita ke rumahnya dia bisa marah." Mbah Suryo menggeleng. "Justru itu yang harus kita lakukan. Arwah Karmi butuh doa agar tenang. Kalau kita biarkan, dia akan terus gentayangan." Setelah diskusi panjang, akhirnya disepakati akan diadakan tahlilan massal pada malam itu juga. Semua warga dewasa diminta hadir, membacakan doa dan niat baik untuk menenangkan arwah Pak Karmi. Sore harinya, puluhan warga berkumpul di depan rumah Pak Karmi yang sudah sepi selama seminggu. Sri yang masih lumpuh terbaring di dipan bambu. Wajahnya pucat dan mata sembab karena terlalu banyak menangis. Rumah yang dulunya sederhana kini terasa tambah menyeramkan. Dinding dari bambunya sudah bolong di mana-mana, debu berserakan. Bungkus nasi yang didapat dari tetangga juga berserakan. Balok kayu tempat Pak Karmi gantung diri masih tergantung tali yang putus. "Assalamualaikum Bu Sri," sapa Pak RT pelan ketika masuk ke rumah. "Waalaikumsalam Pak," jawab Sri lemah. "Maaf rumahnya berantakan, saya tidak bisa beres-beres." Bu Siti langsung menghampiri Sri. "Tidak apa-apa Bu, kita hari ini mau adakan tahlilan untuk almarhum Pak Karmi." "Benarkah?" Mata Sri berkaca-kaca. "Selama ini tidak ada yang mau ngadain tahlilan karena cara Karmi meninggal tidak sesuai syariat." "Iya Bu, kita semua sadar arwah Pak Karmi perlu doa," jawab Pak RT sambil memandang ke atas, ke balok tempat tragedi itu terjadi. Warga mulai berdatangan satu persatu. Ada sekitar 30 orang yang berani datang. Meskipun wajah mereka tampak was-was, mereka duduk melingkar di ruang tengah yang sempit. Beberapa ada yang duduk di teras. Ruangan itu mereka bersihkan sebab tak tega dengan keadaan Sri. Dalam keadaan lumpuh, rumah seperti sarang sampah. "Kita mulai saja ya." Pak RT membuka acara. Semua baca Al-Fatihah diniatkan untuk arwah almarhum Karmi. "Bismillahirrahmanirrahim." Suara berpuluh orang mulai melantunkan surah Al-Fatihah. Akan tetapi, belum sampai ayat kedua, angin tiba-tiba bertiup kencang di luar. Daun-daun kering berhamburan masuk ke dalam rumah. Lampu minyak yang sudah redup mulai berkedip-kedip. Kenapa anginnya tiba-tiba kencang?" tanya Bu Aminah sambil mengeratkan kerudungnya. "Teruskan saja bacaannya," kata Pak RT, meskipun suaranya mulai bergetar. "Maliki yaumiddin." Bacaan berlanjut, tapi angin semakin kencang. Genteng mulai berderak keras, seakan ada sesuatu yang melompat-lompat di atas atap. Tiba-tiba terdengar suara seperti monyet dari atas genteng. Semua orang berhenti membaca, saling berpandangan dengan wajah pucat. Itu suara apa?"
Tanya Bu Siti ketakutan. Lanjutkan, jangan berhenti. Mbah Surya memerintah. Ini ujian. Arwah Karmi sedang berontak. Akan tetapi suara monyet itu semakin keras dan semakin banyak. Seakan ada belasan monyet yang sedang berteriak-teriak di atas atap. Genteng mulai berjatuhan satu persatu. Kali ini suara itu jelas terdengar seperti suara Pak Karmi, tapi bercampur dengan suara monyet yang mengerikan. Wah, wah. Ya Allah, Sri menjerit ketakutan. Itu suara suamiku. Lampu tiba-tiba padam semua bersamaan. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya bulan samar yang masuk dari jendela. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan doakan aku. Suara Pak Karmi terdengar semakin jelas. Seakan dia ada di dalam ruangan bersama mereka. Angin berputar-putar di dalam rumah, membuat jilbab semua orang berkibar-kibar. Pak RT, kita harus keluar, teriak Pak Hasan panik. Tidak, kita harus lanjutkan. Mbah Surya berteriak melawan angin. Ini saat yang tepat, dia sedang mendengarkan. Akan tetapi tiba-tiba Bu Aminah mulai bergerak aneh. Tubuhnya bergetar hebat. Mata membalik ke atas, sampai yang terlihat hanya bagian putihnya saja. Bu Aminah mulai bersuara seperti monyet sambil melompat-lompat. Bu Aminah kesurupan, teriak Bu Siti histeris. Belum selesai Bu Siti berteriak, Pak Hasan juga mulai kejang-kejang. Tubuhnya melengkung, tangan mencakar-cakar udara seperti monyet. Kalian ganggu tidurku. Dua orang yang kesurupan itu mulai melompat-lompat sambil bersuara monyet. Mata mereka merah menyala dalam gelap, persis seperti yang dilihat Joko seminggu yang lalu. Lari, semuanya lari. Pak RT akhirnya menyerah. Warga yang masih sadar langsung berlarian keluar rumah dalam keadaan panik. Mereka berdesak-desakan di pintu, saling dorong karena takut. Suara teriakan monyet dari orang-orang yang kesurupan terus menggema di belakang mereka. Jangan tinggalkan aku, jangan pergi. Suara Pak Karmi terdengar putus asa, seakan memohon agar warga tidak meninggalkannya sendirian. Akan tetapi tidak ada yang berani kembali. Semua lari sekuat tenaga menuju rumah masing-masing. Sri yang tidak bisa lari hanya bisa menangis ketakutan di dalam rumah yang sudah gelap gulita. Suara-suara aneh masih terdengar dari segala arah. Suara langkah kaki di atas genteng, suara tawa mengerikan, dan yang paling menakutkan, suara tangisan pria yang terdengar seperti suaminya. Karmi, maafkan aku, isak Sri dalam kegelapan. Aku tidak bisa menolong kamu. Dari luar, warga yang sudah sampai di rumah masing-masing masih bisa mendengar suara kekacauan dari rumah Pak Karmi. Genteng berjatuhan, suara teriakan, dan angin kencang yang berputar-putar hanya di sekitar rumah itu saja. Pak RT, gimana dengan Bu Aminah dan Pak Hasan? Tanya Bu Siti sambil gemetar. Mudah-mudahan mereka sudah sadar dan bisa keluar sendiri, jawab Pak RT, tapi suaranya tidak yakin. Keesokan paginya, Bu Aminah dan Pak Hasan ditemukan pingsan di halaman rumah Pak Karmi. Mereka tidak ingat apa-apa yang terjadi semalam, hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa dan tubuh yang lemas. Sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke rumah Pak Karmi. Rumah itu resmi dianggap angker dan dikucilkan oleh seluruh warga desa. Gang di sekitar rumah itu menjadi jalan terlarang, bahkan di siang hari sekalipun. Sekarang bagaimana nasib Bu Sri? Tanya Bu Siti pada Pak RT di hari berikutnya. Entahlah, Pak RT menggeleng lemah. Kita sudah coba bantu, tapi masalah jadi begini. Arwah Pak Karmi benar-benar tidak mau ditenangkan. Saat ini aku hanya bisa kasih dia makan lalu pergi buru-buru. Keesokan paginya, setelah kejadian mencekam semalam suasana di desa Kasiman. Bu Sri, anak-anak desa mulai pada sakit semua ya? Bu Siti tergopoh-gopoh masuk ke rumah Sri yang sudah dikucilkan selama seminggu. Di luar, suara pekikan monyet dari pohon-pohon belum berhenti sejak subuh. Sakit kenapa Bu Siti? Tanya Sri lemah. Demam tinggi, terus mengigau. Lalu yang aneh, mereka semua teriak-teriak kayak suara monyet.
Bu Siti duduk dengan wajah cemas. Anakku Budi dari kemarin demamnya 40 derajat. Terus teriak, kayak monyet. Lalu yang lebih mengerikan lagi, Bu Siti menurunkan suaranya. Anak-anak yang sakit itu semua pernah mengejek-ejek Pak Karmi waktu masa hidup. Ya Allah. Sri menutup wajahnya. Suamiku dendam sama anak-anak itu berarti. Tiba-tiba dari luar terdengar suara teriakan histeris. Tolong, anak saya kesurupan. Pak Karmi jahat. Suara anak kecil yang kesurupan terdengar jelas yang aneh. Anak itu berbicara dengan suara Pak Karmi. Kenapa kalian tidak nolong bapak dulu, Bu Sri, Bu Siti berbisik ketakutan. Sepertinya arwah Pak Karmi masuk ke tubuh anak-anak untuk menyampaikan pesannya. Sore harinya, Pak RT datang dengan wajah lelah. Bu Sri, kejadian-kejadian anak ini kayaknya bukan cuma gara-gara kutukan monyet. Ada dendam lain yang lebih dalam. Sri terdiam lama. Sebenarnya ada yang belum saya ceritakan tentang kenapa suami saya bunuh diri. Ceritakan, Bu. Mungkin ini kunci untuk menyelesaikan masalah. Pak Karmi bunuh diri bukan cuma karena putus asa ngurus saya. Ada sakit hati yang mendalam. Sri menarik nafas panjang. Seminggu sebelum dia bunuh diri, Pak Karmi pergi ke Bali. Dia mau minta bantuan ke anak kami, Slamet. Terus apa yang terjadi di sana? Pak Karmi sampai di rumah kontrakan Slamet menjelang maghrib. Lalu yang buka pintu istrinya, Ratna, istri Slamet. Pak Karmi bilang, Ratna, bapak datang dari desa. Bisa minta makanan sedikit buat dibawa pulang untuk ibu dan untuk bekal beberapa minggu ke depan. Terus apa jawaban Ratna, Bu? Ratna malah bilang dengan nada tinggi, Bapak datang tiba-tiba begini, Slamet lagi kerja lembur. Lagian kami juga susah buat makan, masa harus ngasih makan orang lain? Bu Siti mengepalkan tangannya. Kelewatan banget. Pak Karmi memohon kepada Ratna. Dia bilang datang jauh-jauh untuk minta bantuan, sebab saya sakit. Tapi saat di sana Ratna malah kasih Pak Karim nasi basi yang sudah berair. Apa, Bu? Bu Siti terkejut. Iya. Lalu yang paling sakit, waktu Pak Karmi mau nunggu Slamet pulang, Ratna malah ngusir dia. Katanya pergi sana, aku gak sudi kalau dilihat tetangga malu. Pak RT berdiri karena geram. Tidak berperi kemanusiaan mereka. Pak Karmi pulang dengan hati hancur. Dia bilang, Sri, anak kandung sendiri kok bisa setega ini ya? Aku udah gagal jadi bapak. Mending aku juga mati saja. Suara pekikan monyet terdengar dari atas genteng, seakan membenarkan cerita Sri. Keesokan harinya, Pak RT menelpon Slamet di Bali. Mat, ini Pak RT. Ada yang harus kamu tahu tentang bapakmu. Pak RT menjelaskan semuanya kepada Slamet, termasuk Pak Karim yang gentayangan. Slamet memutuskan untuk pulang kampung. 2 hari kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah Sri. Turunlah Slamet dengan 2 anak kecil tanpa Ratna. Wajahnya kusut, mata merah karena menangis. Bu, Slamet langsung berlutut di samping dipan Sri. Maafin anakmu ini, Bu. Maafin Slamet yang durhaka. Nak, Slamet, bapakmu sudah pergi untuk selamanya, Nak. Di mana Ratna sekarang? Tanya Sri. Sudah saya ceraikan, Bu. Begitu saya tahu dia sudah menghinakan bapak seperti itu, langsung saya usir. Saya bawa Dimas dan Sari pulang ke sini. Nenek, maafin Dimas, Nek. Dimas jahat karena tidak pernah main ke sini. Dimas menangis sambil memeluk Sri. Suara pekikan monyet terdengar dari genteng, tapi kali ini nadanya senang. Sore itu Slamet pergi ke makam bapaknya membawa kedua anaknya. Pak, maafin anakmu ini ya, Pak. Maafin Slamet yang durhaka. Tangis Slamet terseduh-seduh di depan gundukan tanah. Kakek, Dimas minta maaf ya. Dimas jahat karena tidak pernah main ke rumah kakek. Dimas ikut menangis. Kakek, Sari sayang kakek. Maafin Sari ya, Kek. Sari meletakkan bunga di atas makam. Angin tiba-tiba bertiup pelan, terasa hangat dan menenangkan.
Malam itu untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, tidak terdengar suara pekikan monyet. Anak-anak yang sakit juga mulai membaik. Keesokan harinya, Pak RT menelpon Kiai Hashim. Setelah menjelaskan bahwa keluarga sudah minta maaf, akhirnya Kiai itu bersedia datang membantu. "Syukurlah ada Pak Kiai yang mau datang," kata Pak RT pada Slamet. Sore harinya, Kiai Hashim bersama santrinya datang langsung menuju makam untuk syiar khusus. Kasakusuk tentang kiai yang tidak mau datang, tentang orang yang mayitnya bunuh diri, itu tidak benar. Mereka tidak memberitahu saya baru tahu sekarang. Coba kalau penduduk warga tidak hanya kasakusuk langsung datang ke tempat saya, pasti saya datang. Ya, memang ada gangguan spiritual yang kuat di sini, kata Kiai Hashim. Tapi energi negatifnya luntur, mulai berkurang sejak ada keluarga yang minta maaf. "Jadi masih bisa ditolong?" tanya Slamet. "Bisa, kita harus kembalikan kutukan monyet itu ke tempatnya yang asal di hutan, sekaligus menenangkan arwah Pak Karmi." Kiai Hashim melakukan doa dengan membaca ayat-ayat pilihan sambil membakar kertas yang berisi tulisan-tulisan. "Ya Tuhan, ya Allah, tenangkanlah arwah hamba-Mu yang bernama Karmi. Wahai arwah yang gentayangan, kembalilah ke tempat-Mu." Dari kejauhan terdengar suara pekikan monyet yang perlahan mengecil dan menjauh. Kutukan itu benar-benar kembali ke hutan. Alhamdulillah, syiar berhasil sampai ke hati arwah tersebut. "Arwah Pak Karmi sudah tenang," kata Kiai Hashim. Malam itu desa Kasiman kembali sunyi yang menenangkan. Gang yang tadinya angker kini aman dilalui. Anak-anak sembuh total dan Sri mendapat kebahagiaan baru, dirawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Arwah Pak Karmi akhirnya tenang setelah mendapat permintaan maaf dari keluarganya, dan desa Kasiman kembali damai seperti sedia kala. Selesai. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Luna Luminosa dari Sayap Emas, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di YouTube channel Wayne Anthony di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.